Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dalam perjanjian lama, Musa adalah salah seorang hamba Allah yang paling besar. Allah memakai dia sebagai nabi yang menyampaikan hukum Taurat kepada umat Israel. Melalui Musa, Allah membimbing umatnya masuk ke dalam persekutuan dan ibadah yang intim dengannya. Akan tetapi, Musa adalah manusia biasa yang terbatas dan berdosa. Musa memang memimpin yang setia dalam menjalankan tugasnya, walaupun Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Yesus adalah putra Allah. Ia lebih mulia dari Musa. Apa yang dilakukannya lebih besar daripada Musa. Musa hanya pemimpin Israel, sedangkan Yesus adalah pemimpin seluruh umat manusia. Yesus adalah kepala gereja. Keberadaannya yang mulia telah mentransformasikan atau mengubah keberadaan kita dari manusia berdosa menjadi manusia mulia. Jelaslah bagi kita bahwa manusia menjadi mulia tidak mungkin karena sesuatu yang dilakukannya, tetapi semata-mata hanya karena Allah yang menjadikan kita mulia dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah utusan atau rasul Allah untuk membimbing umatnya ke dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Yesus juga adalah pengantara yang agung, imam besar umat Tuhan kepada Allah. Yesus lebih besar daripada Musa. Ilustrasi inilah yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini tentang seorang ahli bangunan dan ahli bangunan segala sesuatu. Inilah yang membedakan Musa dan Yesus. Kristus adalah sang pembangun rumah, sedangkan Musa hanya salah seorang anggota di dalamnya. Yang dimaksud dalam rumah di sini adalah jemaat Allah. Umat Allah yang disatukan bersama-sama di dalam Kristus, yang membangun dan yang mengepalai jemaat itu ialah Yesus. Dan di bawah perwira-perwira bawahan yang menjalankan ketetapan-ketetapannya sesuai hukumnya. Kristus adalah pembangun rumah jemaat di sepanjang zaman. Dan Musa adalah pelayan di dalam rumah itu. Dan di bawah Kristus, dia berperan dalam mengatur dan membangun rumah itu. Tetapi Kristuslah pembuat segala sesuatu. Sebab dia adalah Allah dan tidak ada selain dari Allah yang dapat membangun jemaat. Entah untuk meletakkan dasarnya atau meneruskan bangunan di atasnya. Kuasa yang diperlukan untuk membangun jemaat itu tidak kurang dari kuasa untuk menciptakan dunia. Dunia diciptakan dari ketidakadaan, sementara jemaat dibangun dari bahan-bahan yang sama sekali tidak layak untuk bangunan seperti itu. Kristus yang adalah Allah menggambarkan denah jemaat, menyediakan bahan-bahan bangunan,
dan oleh kekuatan yang maha kuasa memampukan semua itu untuk membentuk bangunan. Dia telah merapatkan dan menyatukan rumahnya, telah menata rapi susunan-susunannya, dan memahkotai semuanya dengan kehadirannya sendiri, yang merupakan kemuliaan sesungguhnya dari rumah Allah. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kebesaran Yesus dibanding Musa. Yang pertama, kalau Yesus adalah ahli bangunan yang membangun umat Allah atau rumah Allah, sedangkan Musa hanyalah bagian dari bangunan itu. Yang kedua, Yesus adalah anak yang mengepalai rumah Allah. Musa hanyalah pelayan yang setia dalam rumah Allah. Jadi sebenarnya mau dikatakan Musa melayani Tuhan Yesus sebagaimana seorang pelayan rumah melayani anak pemilik rumah itu, yaitu Allah. Karena itu jadikanlah Yesus kepala yang mengepalai semua milikmu, hatimu, keluargamu, pekerjaanmu, rencanamu, cita-citamu, dan dialah segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.